Apakah kita bisa sukses tanpa bakat? Oke. Satu, bakat betul-betul jarang kita ketahui. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya berbakat di satu bidang karena koleksi kemampuan khusus. Jadi bakat itu kan kemampuan khusus. Koleksi kemampuan khusus kita itu seperti barcode. Itu kita tidak tahu karena Tuhan bisa buat jutaan kemampuan khusus. Yang sulit sekali kita katakan ini bakatku, ini bakatku, ini bakatku, karena kita tidak cukup mencoba dan mengalami banyak hal untuk mengetahui, oh aku pintar di sini, oh aku ahli di sini. Satu, kita itu sulit mencoba yang baru, malas mencoba yang baru, takut gagal, sehingga banyak sekali kemampuan-kemampuan khusus yang sudah diciptakan Tuhan di dalam diri kita yang tidak ketemu. Contohnya ya, ini contoh agak keren sedikit tentang bakat. Anak kecil yang lari di kampung, gitu, sambil bawa bambu, ditempelkan di pagar, red, gitu. Lama-lama dia bosan, karena gitu akhirnya dia sambil lari bisa masukkan di antara tiang-tiangnya pagar, nggak menyentuh. Kata, dia main di sungai ada kata, ditek, dia tek, gitu, tahan, bisa persis. Dia mengeluh tidak punya bakat. Lalu dia suatu ketika mengantar temannya di sebuah sasana olahraga besar. Terus dia lihat, sekelompok orang ada main basket, badminton. Tapi ada yang menarik perhatiannya, yaitu sekelompok orang yang main anggar. Kenapa ya kok aku tertarik sekali? Gitu. Nah, lalu dia lihat ada ada pedang satu, taruh. Diambil di lantai lalu digerakkan. Bunyi. Bunyi. Guru pedangnya, guru anggarnya, nggak semua orang bisa menggerakkan pedang seperti itu, berbunyi seperti itu. Ototnya bener, dek, coba dek, lagi ke atas, ke bawah, coba ke depan, cepat sekali. Coba sih pakai jaket rompinya, pakai maskernya, dicoba tahan ya, diserang sama gurunya, enak sekali nolaknya. Dia biasa main pagar, gitu loh. Terus bilang, coba serang saya, pagar masuk. Dia menghindar, kata masuk. Nggak lama juara. Lihat, mana kita tahu kemampuan-kemampuan yang dibangun dari kita masih kecil sampai sekarang yang belum ketemu slot pekerjaannya. Lalu kita menganggap bakat itu untuk bekerja keuangan, accounting, IT, terlalu kecil, terlalu sedikit. Gitu. Nah, jadi kalau orang mengatakan saya tidak berbakat, satu, memang bakat sangat sulit dikenali. Kedua, tidak cukup kita gagal dan berupaya untuk menemui kemampuan di mana kita hebat, di mana tidak. Jadi caranya, ini nasihat sederhananya. Ya, orang bisa sukses tanpa bakat, asal dia membakati apapun yang dikerjakannya. Orang berbakat itu punya sikap lain dengan yang tidak berbakat. Orang berbakat itu santai sekali. Oh ini ya, sini gua kerjain. Tidak ada halangan untuk memulai, tidak ada komentar buruk bahwa dia tidak akan bisa. Nanti kalau gagal bagaimana? Nggak ada. Banyak di antara kita sudah ngerem karena bilang nanti aku nggak bisa, nanti aku malu, aku belum pernah. Orang berbakat santai sekali. Berarti membakati yang kita kerjakan, melepaskan semua beban penilaian itu dan mulai mengerjakannya dengan satu, sukacita. Orang berbakat itu suka dengan pekerjaannya. Kedua, tidak ada beban nanti kalau salah bagaimana. Contohnya ya, waktu masih muda dulu, saya belajar semua ilmu tentang bicara. Lalu kalau ada bilang, oh itu salah, saya bilang nggak mengganggu saya. Kenapa? Saya sudah lebih dalam tanda petik ahli di bidang ini. Kalau aku salah, bagaimana kalau aku nggak latihan? Bagaimana kalau aku nggak mengahlikan di bidang ini? Jadi orang-orang yang ahli, orang yang berbakat, santai. Kemudian apa? Menikmati yang dilakukannya. Kemudian apa? Menemukan kepuasan dari penyelesaian kecil. Orang berbakat itu senang sekali kalau satu selesai, walaupun kecil. Satu selesai, walaupun kecil. Nah, banyak di antara kita terlalu berat memberikan beban kepada kita. Kita tuh harus hebat, sukses, besar. Tidak. Semua yang besar dicapai melalui pekerjaan kecil yang teratur. Lihat ya.
Yang kecil teratur, itu menjadikan sesuatu yang besar yang sulit runtuh. Karena komponen pembentuknya kecil-kecil teratur disusun tiap hari. Jadi karir kehidupan yang kuat, yang tidak gampang goyah, tidak gampang runtuh, ya karena disusun pelan-pelan setiap hari dengan telaten. Nah, yang dapatnya besar uang karena lotre, karena undian, ya cepat hilang. Karena komponen pembentuknya batu batanya cuma 2 atau 3. Orang yang membangun karirnya melalui keikhlasan untuk melakukan, sudah berbakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tahu nggak, salah satu bakat yang penting itu bukan ahli menari, ahli menembak, bukan. Salah satu bakat yang paling penting itu bakat tekun. Tekun saja. Istilahnya. Saya pernah lihat nggak video di YouTube? Kura-kura balapan sama kelinci. Ditaruh di gang. Kelincinya berhenti, main-main, makan. Kura-kuranya jalan. Terus menang kura-kuranya. Berarti bakat. Itu tidak harus berkenaan dengan skill, kemampuan, keahlian. Sifat itu bakat. Contohnya sifat ramah, itu bakat, gitu. Sifat untuk positif, tidak melihat kurangnya diri, tidak melihat kurangnya orang. Misalnya gini, saya banyak kurangnya, you banyak kurangnya, tapi kita bersama-sama bisa positif kok. Coba, itu kan bakat, gitu. Tidak malu sebelum mulai, tidak minder, tidak menghakimi diri. Jadi jawabannya sangat mungkin. Orang untuk berhasil, untuk sukses tanpa bakat, karena yang tidak diketahuinya sebagai bakat bisa saja menjadi bakat tertingginya.